Salam multikultur semuanya. Saya Joel Hendro Terawan dari Fakultas Psikolog dengan nomor NRT 150124068 dengan mempresentasikan judul KTI saya yang bertajuk Pengaruh Penggunaan Gadget bagi Anak-anak. Nah, untuk latar belakangnya, kenapa sih saya mengambil judul ini? Pengaruh penggunaan gadget bagi anak-anak. Kenapa? Karena pertama, menarik. Ya tentu saja saya mengambil ini karena menarik perhatian saya tentunya. Yang kedua, menjadi masalah. Maksudnya menjadi masalah di sini karena pengaruh penggunaan gadget bagi anak-anak itu tentu saja menjadi masalah di seluruh dunia. Kenapa bisa seperti itu saya ngomongnya? Karena banyak anak-anak di luar itu diberikan gadget tidak terkontrol sama orang tua. Penggunaannya pun jelek, negatif terus. Makanya menjadi masalah. Sehingga hal inilah yang menjadi menarik perhatian saya. Yang ketiga menjadi solusi. Solusinya di sini yang saya masukkan itu dengan membuat presentasi ini, dengan membuat KTI ini bisa membuat solusi bagi orang tua yang memiliki anak. Nah, untuk pembahasannya ada kata kuncinya pengaruh gadget dan usia dini. Ada 6 poin yang saya taruh di sini. Yang pertama, apa itu pengaruh? Yang kedua, apa sih itu gadget? Yang ketiga, apa itu usia dini? Keempat, karakteristik anak-anak usia dini itu apa-apa saja. 5, masalah penggunaan gadget. Keenam, solusi atau strategi yang dibutuhkan yang bisa mengimplementasikan agar penggunaan gadget ini tidak merumus jatuh ke hal negatif. Nah, tentu saja metode yang saya gunakan untuk mendapatkan pemastian ini adalah metode observasi jurnal yang sudah ada. Maksudnya itu karena ada jurnal yang orang lakuin, yang orang teliti, itu aku cuma mengobservasi doang hal tersebut sehingga menjadi katanya seperti ini. Nah, untuk pengaruh, apa sih pengaruh? Yang terus dipikirkan kalian apa saja pengaruh? Pengaruh sebenarnya kalau yang aku dapatkan, pertama itu ketertarikan. Maksudnya ketertarikan suatu individu jika dipengaruhi, dia tentunya tertarik. Misalnya tertarik sini kayak kalau misalnya kamu dipengaruhi, mau nggak ngerokok? Rokok enak loh. Hah? Orang pasti berpikir, rokok enak? Orang tertarik dong. Terus karena ada tertarik, adanya dorongan. Karena adanya dorongan, adanya perubahan. Karena adanya perubahan, adanya perubahan perilaku. Maksudnya perubahan di sini lebih luas ya. Bukan perilaku doang, bisa emosi, cara berpikir kita, dan masih banyak lagi. Dan tentunya perilaku itu sudah pasti. Maksudnya perilaku itu ya, untuk mendapatkan sesuatu itu gimana? Perilaku kita, apakah kita melakukan contohnya ingin merokok itu kayak perilakunya gimana, kayak sembunyi-sembunyi lah atau bebas saja, itu tergantung perilakunya seperti apa dulu. Kalau misalnya pengaruh yang diberikan di rumah itu gimana, perilakunya juga berbeda karena tergantung dari ininya. Terus definisi dari pengaruh itu apa ya? Definisi pengaruh itu kekuatan kita sebagai manusia, suatu individu, suatu makhluk hidup itu memiliki suatu dorongan untuk mengubah tindak atau perilaku seseorang. Maksudnya karena ada pengaruh ini kita bisa mengubah tindak atau perilaku kita atau pikiran kita. Nah, gadget. Apa sih itu gadget? Laptop, HP, televisi, lampu. Sebenarnya itu betul. Kenapa bisa saya bilang bisa saja betul? Karena gadget itu merupakan perangkat yang membantu manusia dalam beraktivitas. Nah, kalau misalnya beraktivitas gelap, lampu. Kita mau main game, kita mau dengar musik, HP, mau dengar lagu, earphone, dan banyak lagi. Nah, karena itulah makanya gadget itu berfungsi untuk mempermudah hidup manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, manfaatnya apa saja dari gadget ini? Tentunya ada ini dong. Pertama, alat atau sarana. Mempermudah. Nah, di sini aja kita lihat nih, mempermudah kita mengakses sesuatu seperti informasi, mau jalan jauh, naik mobil, macet, motor ada, jauh, bus, mau dari pulau ke pulau, jauh banget, bisa naik perahu atau nggak pesawat. Karena adanya ini, kayak lebih sarana kita untuk mendapatkan atau mempermudah hidup kita. Yang kedua adalah sumber informasi. Karena adanya seperti HP, adanya laptop, dan lain sebagainya, itu yang menjadi sumber informasi kita untuk mendapatkan banyak informasi. Karena sekarang kita buka Google, Microsoft Edge, Firefox, open source, mencari informasi itu sangat gampang. Apalagi di era sekarang itu ada yang namanya ChatGPT. Dan ChatGPT itu sangat berubah banget dalam sistem kehidupan kita, khususnya di
kehidupan kita dalam sistem edukasi. Nah, sebenarnya dampak ini tergantung lagi dari kita sebagai individu. Nah, dampaknya itu untuk positif dan negatifnya itu negatifnya yang ini dan yang positif. Untuk dampak negatifnya itu adalah mental depresi, heartbroken mungkin gara-gara ini. Terus adanya adiksi. Karena menggunakan HP terus, kita push rank main game, itu ada adiksi. Dan karena adiksi inilah, makanya pola tidur jelek. Kenapa bisa begitu? Contoh nih, kamu main game gitu kan. Lihat push rank. Udah jam 3. Ya, pola tidur rusak karena penggunaannya jelek. Nah, dampaknya itu yang positif itu tergantung juga. Makanya aku bilang tergantung nih. Pintar itu mungkin karena anak-anak pintar dalam menggunakan HP positif. Ya buka Google, cari pembelajaran gitu kan, itu bisa pintar. Terus adanya sosial media kan menggunakan bahasa Inggris kebanyakan kan. Makanya sekarang kalau kita lihat anak-anak itu udah jago bahasa Inggris. Bahkan jauh lebih fasih daripada kita sekarang ini. Nah, untuk usia dini itu adalah anak yang berumur 6 tahun. Yang artinya dalam tahap pertumbuhan. Nah, dalam tahap pertumbuhan ini ada kayak pertumbuhan apa? Fisik, kepribadian, mental, dan kepintaran intelektual. Nah, karakteristik usia dini itu sebenarnya ada banyak, cuman yang aku dapatkan cuma ini. Yang pertama itu berpotensi, karena anak-anak di umur segitu itu memiliki masa keemasan atau golden age yang jika diberikan edukasi lebih itu bisa membuka potensi mereka. Yang kedua memiliki imajinasi tinggi, karena anak-anak itu masih sangat kreatif. Menggambar apa-apa aja itu kayak seolah-olah aneh tapi kreatif. Terus mereka itu orangnya penasaran, karena tidak tahu apa-apa mereka bertanya terus. Kayak kalau misalnya ada orang yang jatuh atau misalnya itu mereka peduli, mereka penasaran. Atau misalnya yang sangat ekstrim banget itu ketika mereka melihat ada orang yang contoh dia tangannya buntung itu pasti ditanya, itu kenapa ya kak? Atau misalnya ada yang kena sindrom Down gitu, itu pasti ditanyakan oleh mereka karena mereka secara pure nggak tahu. Nah, jiwa berpetualang itu mereka sering lari-lari atau gimana-gimana itu karena mereka memiliki jiwa berpetualang. Terus perhatiannya lebih karena mereka harus diperhatikan karena dia ceroboh dan dia unik. Kenapa unik? Karena setiap orang itu individunya berbeda-beda, walaupun yang kembar aja bisa berbeda-beda. Dan mereka egois itu karena mereka selalu berpikir yang di kepalanya itu cuman hanya dirinya mereka, aku dan aku yang paling penting gitu. Itu mereka, karena mereka egois, tapi nggak semua kok, cuman kebanyakan. Terus mereka itu spontan. Kalau misalnya tanya, kamu habis ngapain? Ya aku habis dari ini. Mereka nggak tahu karena mereka spontan aja, jujur. Terus masalah penggunaan gadget itu kenapa sih? Kenapa bisa menjadi masalah? Apa sih menjadi akarnya itu kenapa bisa menjadi masalah itu karena eranya. Kenapa bisa saya mengatakan era? Karena dalam era ini kan kita sangat mudah. Karena sangat mudah itulah menjadi masalah. Contoh, adanya akses pornografi yang sangat gampang. Banyak orang nonton pornografi. Adanya akses judi online. Gampang. Karena gampang. Era sekarang gampang, apa-apa digital. Makanya karena adanya kemudahan itulah yang menjadi masalah. Nah, solusinya apa? Butuhnya pengawasan dari orang tua, butuhnya edukasi dari sekolah atau orang tua atau instansi, adanya kontrol dari orang tua dalam penggunaan gadget, adanya aktivitas fisik yang dibawa oleh orang tua, jadi bermain sama orang tua dan bersosialisasi sama teman-teman yang ada di sekolah. Nah, implementasikannya siapa-siapa aja. Nah, ini semakin kesini tuh semakin kayak waktu yang dibutuhkan, maksudnya kayak yang dibutuhkan tuh artinya orang tua itu dengan sekolah itu membutuhkan waktu lebih banyak. Maksudnya lebih banyak ini karena anak-anak itu memiliki waktu lebih banyak di orang tua dan sekolah. Media juga tergantung penggunaan HP. Dan pemerintah yang mengimplementasikan dalam sekolah atau gimana saja, karena sistemnya diatur oleh pemerintah. Nah, langkah strategisnya itu ada 4 yang saya dapatkan. Pertama, menjadi contoh. Kita harus memberikan contoh yang baik. Yang kedua, aktivitas fisik sama orang tua. Yang ketiga, diberikan edukasi. Dan keempat, mainan sesuai umur. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya penggunaan gadget itu baik, cuman tergantung dari penggunanya lagi. Nah, kita kasih alternatif seperti kegiatan yang menyehatkan atau main di luar, ngikutin aktivitas fisik agar anak-anak tumbuh lebih sehat. Mohon maaf jika kata-kata saya ada menyinggung. Semoga presentasi dari saya itu sangat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.